Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 11. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Seperti minggu kemarin yang telah saya ceritakan bahwa di kelas 11 ini kalian akan belajar 5 KD di semester 1. KD pertama menerapkan aturan sinus dan kosinus, kemudian KD keterampilannya menyelesaikan permasalahan dengan permasalahan konstekstual yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Jadi cuma dua materinya, aturan sinus sama aturan kosinus. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari bagian ini, peserta didik dapat memahami aturan sinus, yang kedua dapat memahami aturan kosinus. Jadi ada materinya ada dua sebenarnya. Kemudian ini aturan sinus, kemudian aturan kosinus, dan yang ketiga tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menerapkan aturan sinus dan kosinus pada permasalahan konstekstual. Ini sebenarnya yang diharapkannya, tapi karena kita belajarnya daring, ya yang penting kalian ngerti aturan sinus, aturan kosinus. Materi ini hanya akan satu pertemuan. Minggu depan pun kalian sudah ulangan harian untuk KD 1 ini. Oke. Apa sih aturan sinus dan kosinus? Sebelum ke aturan sinus dan kosinus, kalian harus berkenalan dulu dengan segitiga siku-siku. Kenapa segitiga ini disebut siku-siku? Karena sudut ininya 90 derajat. Ulang, berapa derajat ini? 90 derajat. Udah ketemu ya, lagi SMP juga. Ini misalnya sudut alfa, alfanya seperti ini, maka yang di depannya ini kita bahasakan sebagai depan atau kita singkat dengan D. Kemudian yang di bawahnya ini kita sebut dengan samping. Dan yang ini kita disebut sebagai miring. Miring kan ini kan? Jadi menyimpannya ini kadang segitiganya bisa ya kemana saja terserah si soal. Tapi saya letakkan semacam ini. Oke, rumus untuk sinus itu sebenarnya ini materi kelas 10 ya. Tapi saya perkenalkan kembali. Rumus sinus itu adalah depan miring. Kalau depannya ini saya sebut sebagai Y, koordinat ya. Kemudian ini disebut sebagai X dan miringnya ini disebut sebagai R. Maka kalau demi apa coba? Depan itu Y. Jadi demi itu Y per R. Samping itu adalah X. X per R. Desa berarti depan itu adalah Y, samping itu adalah X. Itu ya perkenalan dengan rumus sinus, kosinus, dan tangen. Yang rumusnya adalah kalian ingat-ingat demi, sami, dan desa. Lanjut pada contohnya. Jadi contohnya saya sengaja di sini ada sebuah segitiga siku-siku yang diketahui miringnya 5, diketahui depannya 4, sampingnya nggak ada. Gimana sih Bu cara mencari samping atau panjang AB? Gunakan namanya rumus Pitagoras. Mencari AB itu adalah akar dari 5 kuadrat ya dikurangi 4 kuadrat. Berapakah 5 kuadrat? Tahu nggak 5 kuadrat? 5 kali 5, 25. 4 kali 4, 16. Nah, maka 25 dikurangi 16 itu adalah 9. Akar 9 berapa? 3. Oke, jadi si AB atau si sampingnya adalah 3. Jadi, kalau ditanyakan berapakah perbandingannya sinus, kosinus, dan tangen, sinnya itu saya sengaja nggak ketik gini supaya kalian paham. Sin itu demi, depannya berapa coba? Oke, 4, miringnya itu 5. Langsung ada jawabannya kalau sin ya. Kos, sami, sampingnya 3, miringnya 5. Terakhir desa, depan, samping, tangan. Depannya 4, sampingnya 3. 4 per 3. Ini sebenarnya udah di kelas 10, tapi takutnya kalian belum paham karena soal-soal selanjutnya akan bertemu dengan ini.
Maka saya ulang. Kemudian saya juga akan memperkenalkan di kelas 10 itu adalah sudut istimewa. Sudut istimewa itu cuma ada 5, 0, 30, 45, 60, dan 90. Maka sinus, kosinus, dan tangennya saya suka begini ya cara menghafal. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Terus bacanya ke sini langsung. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, untuk tangannya itu hasil perbandingan atau pembagian sin dibagi cos. 0 dibagi 1, 0. Ini sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan tak terdefinisi. Gunaon si eta macana tak terdefinisi. Tak terdefinisi deh ya gitu ya. Lanjut. Sekarang baru kita ke aturan sinus dan kosinus. Jadi aturan sinus dan kosinus itu tidak berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Lebih ke seringnya segitiga sembarang. Saya misalkan ini segitiganya saya kasih nama segitiga A, B, C. Jadi ini B-nya misalnya. Sudut yang ini saya kasih nama C. Nah, sudut ini sudut C, maka yang di depan sudut C, sudut ini ya, ini namanya panjang garis C. Ini sudut A, maka yang di depannya adalah panjang garis A. Kemudian ini sudut B, maka yang disebut B-nya adalah panjang garis B. Saya ulang ya. Jadi untuk mengetahui aturan sinus itu kalian harus paham bahwa yang di depan sudut A atau panjang BC ini adalah A. Kemudian yang di depan sudut B panjang AC ini adalah B. Dan yang terakhir depan sudut C panjang AB ini adalah C. Jadi kalau pertanyaannya ditanya berapakah panjang BC, berarti itu nanyain berapa panjang A. Berapakah panjang AB, berarti nanyain panjang C. Seperti itu ya contohnya. Kita lihat di slide selanjutnya. Ini contohnya. Saya memiliki sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi AC kita coret-coret di sini. AC-nya ini ceritanya 9. Kemudian sudut ABC. Jadi kalau membuat sudut AB berarti di si B-nya ini yang 120 derajat. Makanya ini sudut tumpul ya, begini. Kemudian sudut ACB, AC. Nah, berarti ini C yang kecil, ini cuma 15 derajat. Nah, berapakah panjang BC? Berarti yang ditanya BC. Ayo, lihat. BC itu panjang apa? Di depan sudut A berarti panjang A. Jadi yang ditanya adalah panjang A. Yang diketahui ini panjang apa? Panjang B. Jadi, walaupun si aturan sinus tadi yang saya perlihatkan ada 3 ini, kita boleh menggunakannya cuma 2. Misalnya ini A per sin A, B per sin B. Kenapa, Bu? Karena kita mengetahui B, mencari A. Maka kita gunakan perbandingannya 2 saja. A per sin A sama dengan B per sin B. Paham? Oke, A-nya tadi kan yang dicari. Sin A berarti sin 45. Dari mana A-nya tahu 45 nih? Untuk mengetahui besar A dari mana? Kan kalau jumlah segitiga itu ada 180 ya. Maka 180 dikurangi ini udah ada 120 tambah ini 15. Ternyata besar sudut A-nya adalah 45 derajat. Kemudian B-nya diketahui 9, ini sin 120. Aduh, ini juga harus dijelasin lagi nih. Sin 120 itu adalah sin 180 dikurangi 60. Jadi yang kita cari 6. 6-nya jelek ya. Jadi yang kita cari adalah sin 60. Nah, jadi sin 120 itu adalah sin 60. Ini namanya sudut berelasi, sudah di kelas 10 juga. Harusnya kalian sudah bisa. Oke, jadi 9 per sin 60 itu adalah setengah akar 3. Dari mana, Bu? Taunya, Bu? Dari sudut istimewa. Sudut istimewanya ya. Tadi sin berapa? Sin 60 setengah akar 3, kemudian sin 45 setengah akar 2 itu ya. Lanjut. Oke. Ini udah diketahui ceritanya 9 per setengah akar 2 dikali setengah, 9 per setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Nah, setengahnya kita coret setinggal 9 kali akar 2, 9 akar 2 per akar 3. Nah, ini namanya harus dirasionalkan karena pernya atau penyebutnya adalah bilangan irasional. Maka kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3. 9 akar 2 kali akar 3 jadi 9 akar 6. Akar 3 kali akar 3 jadi 3. 9 dibagi 3 adalah 3, maka jadi 3 akar
Nah, kita lanjut di video selanjutnya, habis waktunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran matematika. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang ayo cari tahu luas segitiga pada trigonometri. Jadi yang akan kita pelajari adalah luas segitiga pada trigonometri. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah kalian mendapatkan soal luas segitiga pada segitiga sembarangan? Segitiganya ini ya, sembarangan. Berapakah luas segitiga di samping jika diketahui dua buah sisi segitiga dan diketahui salah satu panjang sisinya saja? Maka untuk mengetahuinya, kalian simak berikut ini. Nah, bagaimana sih cara mencari luas segitiga pada trigonometri? Jika kalian menemukan segitiga yang biasa, segitiga siku-siku seperti ini, dengan A sebagai alas dan B sebagai tinggi, maka rumus luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan kalau pada segitiga yang menggunakan trigonometri, kalian akan menemukan segitiganya yang sembarang seperti ini. Maka yang di depan sudut A adalah panjang A, yang di depan sudut B adalah panjang B, dan di depan sudut C adalah panjang C. Jadi luas segitiganya ada 3 macam. Jika diketahui panjang A dan B dan sudut C, maka rumusnya setengah kali A kali B kali sin C. Sedangkan kalau diketahui panjang A dan panjang C dan sudut B, maka rumusnya setengah kali A kali C kali sin B. Dan yang ketiga, kalau diketahui panjang B dan C dan sebuah sudut A, maka rumusnya adalah setengah kali B kali C kali sin A. Kita lanjut anak-anak pada contoh soal di sini yang ada gambarnya adalah segitiga yang sisi A dan sisi B diketahui dan sudut C-nya diketahui. Bagaimana cara menyelesaikannya? Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut C adalah 30 derajat. Panjang sisi A-nya 12 cm, panjang sisi B-nya 10 cm. Maka luas segitiga ABC-nya adalah, rumusnya adalah setengah kali alas kali A kali B dikali sin C. A-nya tadi adalah 12, B-nya adalah 10, dan sin C-nya berarti sin 30. Sin 30 itu adalah setengah ya anak-anak. Maka rumusnya jadi setengah kali 12 kali 10 kali setengah. Jadi ini 12 dibagi 2, 6, 10 dibagi 2 juga 5. 6 kali 5 adalah 30 cm. Nah, sekarang saatnya kuis. Silahkan kalian mengerjakan kuis ini. Ini hanya ada 2 buah segitiga yang diketahui panjang B dan panjang C, kemudian sudut A. Sedangkan pada segitiga yang kedua diketahui panjang C dan panjang A dan besar sudut B. Silakan tentukan rumus luas segitiga trigonometri pada kedua gambar tersebut. Silakan kumpulkan jawaban kalian pada komentar video YouTube Ibu ya. Terima kasih. Selalu semangat belajar matematika. Ingat, matematika itu mudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 11, hari ini kita akan belajar tentang jumlah dan selisih dua buah sudut pada trigonometri. Jumlah dan selisih dua buah sudut pada trigonometri ini merupakan materi KD, salah lagi ya itu ditulisnya, 3.13 ya anak-anak. Kalian tuh udah mendapatkan dua materi 3.13, bukan 12. 12 udah yang kemarin luas segitiga. Sekarang kita sudah ke sini 3.13. Mana jumlah dan selisih dua sudut? Jadi berarti sudutnya ada yang dijumlah, ada yang dikurang. Kalau dijumlah rumusin sin A plus B. Rumusnya sin A cos B cos A sin B. Kalau saya sih suka ngapalinnya gini, sin sin cos sin. Terus lanjut yang kosinusnya cos sin. Jadi yang saya hafalin cuma dua rumus. Rumus ini rumus penjumlahan. Yang ini mana kursor saya? Ini penjumlahan sin cos sin. Kemudian ini penjumlahan dari cos juga cos sin. Jadi saya suka ngapalin sin cos sin cos sin kayak gitu kalau saya ya. Tuh sinnya lupa dah. Kalian terserah ya, tapi biasanya kalau sudah guru lakukan itu akan melekat lebih lama gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Sin cos sin ya, itu aja inget-ingetnya. Nah, kalau
Kalau di sin plus tetap plus, min tetap min. Kalau di cos yang tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus, gitu aja. Jadi kita fokus pada 4 rumus ini dulu. Rumus tangannya kita untuk pertemuan depan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan sin 15 dan cos 105. Bagaimana cara menjawabnya? Jadi kita buat dulu segitiga. Sudut istimewanya yang ini ya. Sudut istimewa itu ada 0, kemudian 30, 45, 60, dan 90. Sin itu di dalamnya, sin itu ada 0, sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Kemudian kalau cos 90 0, 60 setengah, 45 setengah akar 2, 30 setengah akar 3, nih 1. Sama ngapalin ini juga anak-anak, saya suka satu jalur aja nih. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini balikin 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 gitu. Jadi kita ngapalinnya satu aja tapi dapat 2 rumus sin dan cos gitu kalau saya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sin 15 yang ditanyanya. Kita tinggal berpikir 15 itu dijumlah apa dikurang. Ternyata 15 itu adalah dikurangi. 45 dikurangi 30. Ya kan? 45 kurang 30, 15. Oke, berarti yang kita kerjakan adalah sin cos sin. Sin 45 cos 30 cos 45 sin 30. Sin 45 lihat di sini. Setengah akar 2. Cos 30 lihat di sini setengah akar 3. Cos 45 lihat di sini setengah akar 2. Sin 30 lihat ke sini setengah. Kayak gitu ya. Cara ngaliinnya begini. Setengah akar 2 kali setengah akar 3. Setengah kali setengah adalah 1/4. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Setengah akar 2 kali setengah. Berarti setengah kali setengah sama 1/4. Tinggal ditulis akar 2. Kayak gitu ya. Maka bisa disederhanakan 1/4 dalam kurung akar 6 min akar 2. Tuh, untuk sinus 15. Sekarang bagaimana dengan kosinus 105? Sama berpikirnya, 105 itu berapa tambah berapa di sudut istimewa tadi? Ternyata 105 itu adalah 45 tambah 60. Cos sin rumusnya yang tadinya plus jadi min. Cos 45 cos 60 sin 45 sin 60. Lihat cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3. Maka jawabannya 1/4 akar 2 min 1/4 akar 6 atau boleh disederhanakan seperti ini. Itu aja materi untuk hari ini. Karena saya menjelaskannya baru 2, sinus dan kosinus, maka tugasnya pun yang kalian kerjakan cuma 4. Sin 75, cos 15, sin 105, dan cos 75 ini ya yang dikerjakannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang mencari luas segitiga pada trigonometri. Jadi luas segitiga pada trigonometri itu merupakan salah satu materi kelas 11 SMK yang harus kalian kuasai. Nah, kemarin kan kita sudah belajar aturan kosinus dan aturan sinus pada trigonometri. Nah, sekarang bagaimana sih aturan luas segitiga pada trigonometri? Sebagaimana kita ketahui, kalau kita memiliki sebuah segitiga yang biasa saja, rumus luasnya kalian sudah tahu apa belum? Nah, bagaimana kalau sebuah segitiganya hanya diketahui 2 buah sisi dan salah satu besar sudutnya? Maka mencarinya harus menggunakan trigonometri. Lalu bagaimana rumus luas segitiga yang biasa? Kalian kan biasanya menemukan segitiga seperti ini ya, dengan A sebagai alas dan B sebagai tinggi. Maka rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, rumus luas segitiga pada trigonometri pun sama seperti itu. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa jika ada sudut A maka di depannya adalah sisi A. Jika ada sudut B maka di depannya sisi B, dan ada sudut C maka di depannya sisi C. Nah, rumus luas segitiga pada trigonometri itu adalah setengah kali A kali B dikali sin C jika yang diketahui sudut C dan panjang garis A dan B. Kemudian setengah kali A kali C kali sin B jika yang diketahui sudut B dan panjang A dan C. Dan yang ketiga setengah kali B kali C jika diketahui sudut A dan panjang sisi B dan C.
Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya seperti ini. Ada sebuah segitiga yang panjang A-nya sudah diketahui yaitu 12, panjang B-nya sudah diketahui yaitu 10, dan sudut C-nya sudah diketahui 30 derajat. Maka rumus luas segitiganya adalah setengah dikali panjang A dikali panjang B dikalikan dengan sin C. Berarti setengah kali 12 kali 10 dikali sin dari 30 itu adalah setengah. 10 dibagi 25, 12 dibagi 2 adalah 6. 6 kali 5 adalah 30 cm persegi. Itu adalah luasnya. Kemudian kalau kalian menemukan segitiga yang seperti ini, gambar 1 dan gambar 2, ini gambar 1 diketahui besar sudut A dan panjang BC, kemudian gambar 2 diketahui besar sudut B dan panjang AC. Bagaimana sih rumus luasnya? Kuisnya itu saja ya. Silahkan kumpulkan jawabanmu di komentar video YouTube. Terima kasih, semangat selalu ya belajar matematikanya. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 11, kita bertemu lagi pada pelajaran matematika di pertemuan ke-5 apa 6 ya sekarang. Pokoknya kita sudah ganti pada bab baru yaitu tentang luas segitiga pada trigonometri. Yang ini ya anak-anak, luas segitiga pada trigonometri. Kalian sebenarnya pada minggu kemarin sudah saya berikan rumus ya. Tapi pada pertemuan ini karena memang materinya cuman rumus luas seperti itu. Kalaupun saya mau memberikan materi lagi paling contoh soal yang lebih susah. Tapi karena pengumpulan tugasnya sangat sedikit, sangat terbatas. Ada yang di satu kelas cuma 4 orang. Jadi di pertemuan kali ini saya akan membahas semua soal-soal yang saya berikan di minggu kemarin. Untuk itu tugas di minggu ini sangat gampang. Kalian tinggal perhatikan soal ini. Kemudian soal kuisis yang kemarin ada 6 soal itu. Kalian tuliskan kembali jawabannya dalam kertas. Seperti itu saja. Nanti di belakang akan saya ceritakan kembali ya tugasnya. Oke. Ini soal yang pertama yang dalam screenshot minggu kemarin. Diketahui segitiga ABC dengan sisi A 7 akar 3, ini sisi A. Kemudian sisi C ini 12 cm dan besar sudut B yang ini 120 derajat. Bagaimana mencarinya, menghitungnya? Kita lihat pada slide selanjutnya. Saya sudah buat oret-oretannya seperti ini. Pertama-tama kalian silahkan gambar segitiga ABC seperti ini dengan sudut B yang lebih besar yaitu 120 derajat, panjang A-nya 12 cm, ini ya. Kemudian panjang C-nya 7 akar 3 cm. Nah, maka untuk mencari luasnya, karena diketahui panjang, apa tadi ini? Panjang A, ini panjang C, maka rumus luasnya setengah kali A kali C dikali sin B. Jadi, menjawab soal yang kedua nanti akan saya bahas kembali. Kalau diketahuinya A sama C dan sudut B berarti pakai rumus yang ini, gitu ya. Anak-anak, maksud saya di soal kedua screenshot minggu kemarin nanti saya jelaskan kembali. Oke, kita lanjut ini. Setengah A-nya yang ini 12, C-nya yang ini 7 akar 3. Nah, kemudian saya akan jelaskan kembali untuk mencari sin B yang besarnya 120 derajat. Jadi anak-anak, 120 itu adalah sudut 180 dikurangi 60, namanya sudut berelasi ini ya, sudut berelasi. Ini pelajaran di kelas 10 kemarin harusnya sudah kalian. 180 dikurangi 60 berarti yang kita kerjakan yang ini. Jadi kita mengerjakannya sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Nanti di depan akan saya buatkan sudut istimewa, takutnya lupa. Setengah akar 3. Jadi mengerjakannya 12 dibagi 2, 6. Ini setengahnya kita kedepanin. 6 dibagi 2, 3. Nah, ini akar 3 kali akar 3 juga 3. Kemudian 7-nya turun. 3 kali 3 adalah 9. 9 kali 7, 63 cm persegi. Ini yang saya minta minggu kemarin. 3 menit ya bahas satu soal. Lanjut pada soal kedua. Nah, ini soal kedua yang saya minta kemarin ada gambar-gambar ya. Jadi untuk gambar, bukan soal. Untuk soal nomor 2, gambar pertama misalnya ini diketahui kemana kursor saya. Diketahui ini sudut A, kemudian panjang C sama panjang B, maka rumusnya setengah kali B kali C kali sin A, kayak gitu. Kalau diketahuinya besar sudut B, panjang A sama panjang C, ini C-nya harusnya bukan di sini harusnya ya.
sama panjang C, maka rumusnya setengah kali A kali C kali sin B. Kemudian diketahui besar sudut C, panjang A sama panjang B, maka rumusnya setengah kali A kali B kali sin C. Jadi selalu sudut yang diketahui itu dicari sinnya, panjangnya dikalikan dengan setengah. Seperti itu anak-anak sekalian. Kita lanjut pada soal kuisis yang kemarin sudah saya screenshot ke sini dan sudah saya buatkan jawabannya. Untuk yang pertama, soal yang pertama, semoga ini cukup 10 menit ya. Ini pakai perekamnya bisa berjam-jam saya. Soal yang pertama, diketahui segitiga PQR. Kita gambarkan yang ini buat segitiga PQR. P-nya, ini Q-nya, ini R-nya. Berarti panjang P-nya 12, panjang Q-nya 10, besar sudut R-nya 30. Berarti karena diketahuinya panjang P, panjang Q, dikalikan dengan sin R. Setengah kali 12 kali 10 kali sin 30. Kebetulan sin 30 itu gampang, ini setengah. Maka setengah kali 12 kali 10 kali setengah. 12 bagi 2, 6. 10 bagi 2, 5. 6 kali 5, 30. Ini pernah saya bahas di video minggu kemarin ya sebenarnya. Oke, kita lanjut pada soal kedua. Oh iya, ini saya buatkan sudut istimewa. Sin itu 0, 0, 30 setengah, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, dan 91. Kita akan saling bermain di sini, setengah akar 3 dan setengah, kalau di soal-soal luas segitiga ya. Oke, kita lanjut. Ini soal yang kedua dalam kuisis kemarin, yaitu dalam segitiga ABC, sudut B-nya, nih di sini sudah saya gambarkan. Sudut B-nya yang ini, sudut B, ayo dong. Kursor saya maaf ya. Sudut B-nya ini 60 derajat. Kemudian ini panjang C-nya 12, panjang A-nya 15. Berarti setengah kali A kali C. Boleh ya ditukar-tukar karena komutatif, dikali sin B. Setengah kali 12 kali 15 dikali setengah akar 3. 12 bagi 2, 6. Ini kan 15 bagi 2 gak mungkin ya, kita kedepanin setengah akar 3-nya. 6 bagi 2, 3 kali 15. Jadi 45 akar 3 jawabannya yang A gitu ya. Lanjut pada soal nomor 3. Seperti ini. Silahkan dilihat saja sendiri ya, karena ini akan menjadi tugas kalian. Nantikan video, jadi boleh kalian skip-skip. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita daftar hadirnya juga komen di YouTube aja. Gak usah bikin lagi. Ini soal nomor 4. Jawabannya 50 akar 3. Silahkan ini perhitungannya. Kalian lihat saja. Saya sengaja tidak langsung oret-oret layar karena suka lama. Kemudian ini soal nomor 5. Jawabannya 3. Ini oret-oretannya. Silahkan dipahami. Kalau ada yang belum paham boleh bertanya kembali. Dan terakhir ini soal nomor 6, jawabannya 12 cm persegi, oret-oretannya ini. Nah, jadi tugas di pertemuan keberapa saya juga lupa, pokoknya tugas ini, tugas pertemuan ke-6 ini, kalian silahkan tuliskan kembali soal-soal kuisis yang ada 6 tadi, lengkap dengan soal dan jawabannya. Jadi soal ini dituliskan secara lengkap A, B, C, D, E, kemudian jawabannya dituliskan kembali di buku kalian, dipoto dan diupload ke Google Classroom. Nanti akan saya buatkan folder untuk pengumpulan tugasnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11. Jadi hari ini kita sebenarnya mau ulangan harian, tapi saya akan jelaskan kembali materi kemarin, yaitu aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini ya aturan sinusnya. Saya misalkan ini ada segitiga A, B, C gitu ya. Ini misalnya 30 derajat, B-nya 45 derajat, panjang B-nya 10 aja ya, 10 cm. Berapakah panjang A-nya? Ya gitu ya pertanyaannya. Maka kamu mengerjakannya A per sin A sama dengan B per sin B gitu ya. Sama dengan A-nya yang dicari. Sin A berarti ini sudut A-nya 30 derajat sama dengan B-nya udah tahu tuh panjangnya 10 cm. Kemudian sin B-nya sin 45 derajat. Maka untuk mencari A adalah dikali silang nih, kali silang. Berarti 10 dikali dengan sin 30. Sin 30 itu adalah
1/2, kemudian dibagi oleh ini, sin 45, jangan ditulis lagi ya, sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, ini yang setengahnya dicoret, coret gitu ya. Jadi hasilnya 10/akar 2. Nah, ini namanya bilangannya tidak rasional. Maka harus dirasionalkan dengan cara mengalihkan akar 2, akar 2. Jadi 10/2 per akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Maka jawabannya 10 bagi 2, 5/2 cm. Ini panjang A. Contoh lain misalnya ya, ada lagi segitiganya saya bikin begini. Yang kayak kemarin tuh yang 120 derajat, misalnya ini panjang C, kemudian panjang C-nya 12, ini sudut B misalnya 30 derajat, panjang B-nya yang ditanya misalnya gitu ya. Maka kita gunakan B per sin B sama dengan C per sin C. Maka B-nya yang dicari, sin B berarti sin 30. Kemudian C-nya udah diketahui itu 12. Nah, sin C-nya itu sin 120. Kemarin sudah saya bilang kalau sin 120 itu kita carinya sin 60 derajat karena dia sudut berelasi ya. Maka mencari B-nya sama dengan 12 dikali sin 30 itu setengah, kemudian sin 60 itu setengah akar 3. Kayak gini ya. Setengahnya ini sama, dicoret kembali, maka tinggal 12/akar 3. 12/akar 3 itu tidak rasional, kita rasionalkan kembali, berarti kalikan akar 3 per akar 3. Jadi 12/akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. 12 dibagi 3, 4. Jadi jawabannya 4/akar 3. Itu aturan sinus. Kita lanjut pada yang kedua, aturan kosinus. Di sini ceritanya ada segitiga ABC yang dicari B, berarti kita pakai aturan kosinus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B gitu ya. A nya berapa panjangnya? 6 kuadrat, C nya 4 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 4 dikali cos B. Nah, B nya itu, lupa saya di sini belum dikasih tanda, kita kasih tanda B-nya itu 120 derajat. Maaf agak jauh. Berarti cosnya cos 60 yang kita cari. 6 kali 6 36, 4 kali 4 16, 2 kali 6 kali 4 itu adalah 48. Kemudian cos 60 adalah setengah. 36 tambah 16 adalah 52, maaf sama dengan 52. 48 dibagi 2 adalah 24. 52 dikurang 24 adalah 28. Ini dalam kuadrat ya. Kuadrat, maka B sendiri akar dari 28. 28 itu adalah 4 kali 7. Akar 4 itu 2, jadi 2/7 cm. Ini begitu ya. Hari ini kita ulangan pakai kuisis, nanti ulangannya 10 soal. Mengerjakannya hanya 1 kali, tidak saya berikan beberapa kali. Waktunya akan saya beri yang agak panjang nanti. Ini yang kedua, aturan kosinus. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.